Masa depan Santiago Gimenez di AC Milan kini berada di ujung tanduk. Penyerang asal Meksiko itu berpeluang besar dilepas pada bursa transfer musim panas, terutama jika pelatih Max Allegri tetap bertahan memimpin tim musim depan. Santiago Gimenez awalnya datang dengan harapan besar setelah tampil tajam bersama Feyenoord di kompetisi domestik dan Eropa. Namun dalam 6 bulan pertamanya di San Siro, ia belum mampu menunjukkan performa yang sesuai ekspektasi. Situasi makin sulit setelah ia sempat mengalami cedera pergelangan kaki. Meski sudah kembali bermain, penampilannya belum cukup meyakinkan bagi tim pelatih maupun manajemen klub. AC Milan pun mulai membuka opsi untuk menjual sang pemain. Posisi Max Allegri menjadi kunci dalam keputusan ini. Jika ia tidak hengkang untuk melatih timnas Italia, maka peluang Gimenez untuk bertahan semakin kecil dan penjualan di musim panas hampir pasti terjadi. Meski begitu, masih ada kemungkinan situasi berubah. Gimenez bisa saja bertahan jika ia menolak pindah. Tidak ada klub yang berminat atau mampu tampil impresif dalam 3 laga tersisa musim ini. Kondisi ini mengingatkan pada musim panas lalu ketika ia memilih bertahan untuk memperjuangkan tempatnya. Namun cedera dan minimnya waktu bermain membuat usahanya belum membuahkan hasil. AC Milan mulai bergerak serius untuk mendatangkan Alexander Sørloth. Bahkan penyerang asal Norwegia itu dikabarkan sudah memberi sinyal positif untuk bergabung ke San Siro musim depan. Manajemen Milan menjadikan Sørloth sebagai target utama untuk memperkuat lini depan. Pemain berusia 30 tahun tersebut juga tertarik mencoba tantangan baru di Serie A setelah tampil konsisten di level Eropa. Meski begitu, proses transfer kemungkinan baru akan diselesaikan setelah musim ini berakhir. Sebab saat ini, Sørloth masih fokus membela timnya di semifinal Liga Champions. Lampu hijau juga sudah datang dari pemilik klub Gary Cardinali yang menyetujui dana sekitar 20 juta euro untuk mengamankan transfer ini. Nilai tersebut dianggap masih aman untuk kondisi keuangan klub. AC Milan menilai Sørloth bisa memberi warna baru di lini serang, postur tubuh yang kuat, kemampuan duel udara dan penyelesaian akhir yang tajam jadi alasan utama mengapa ia diburu. Di sisi lain, kedatangan striker baru bisa berdampak pada pemain depan yang ada. Nama Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku disebut-sebut berpotensi dilepas karena performa yang belum sesuai harapan. Masa depan Niklas Füllkrug di AC Milan mulai jelas. Striker asal Jerman itu kemungkinan besar tidak akan dipermanenkan dan siap dilepas pada bursa transfer musim panas. Meski masih terikat kontrak hingga akhir musim 2025-2026, manajemen Milan sudah menilai performanya belum memenuhi harapan. Füllkrug yang datang dari West Ham United dengan status pinjaman dan opsi pembelian 5 juta euro sejauh ini baru mencetak 1 gol. Minimnya kontribusi tersebut membuat Milan memutuskan tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen. Di sisi lain, klub Bundesliga Wolfsburg kini jadi yang paling serius ingin merekrutnya. Mereka melihat Füllkrug sebagai sosok berpengalaman yang bisa memimpin lini depan tim musim depan. Dari pihak West Ham United, sang pemain juga siap dilepas dengan harga terjangkau karena sudah tidak masuk rencana jangka panjang klub. Selain Wolfsburg, beberapa klub dari MLS, La Liga hingga mantan klubnya Werder Bremen juga ikut memantau situasinya. Negosiasi awal sudah dilakukan, meski belum ada keputusan resmi. Jika Füllkrug benar-benar pergi, AC Milan akan punya ruang untuk mendatangkan striker baru yang lebih tajam di musim depan. Keinginan Romelu Lukaku untuk kembali ke kota Milan tampaknya tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Meski sang striker ingin kembali ke kota tersebut, AC Milan justru tidak masukkan namanya dalam rencana transfer musim depan. Lukaku disebut terbuka untuk pindah setelah mengalami masalah dengan manajemen Napoli, namun kondisi itu tidak cukup membuat Milan tertarik untuk merekrutnya. Performa Lukaku musim ini juga belum meyakinkan. Dari 5 pertandingan ia baru mencetak 1 gol. Cedera yang sempat dialami ikut mempengaruhi penampilannya dan membuat nilai jualnya menurun. Selain itu, faktor usia dan kondisi fisik jadi pertimbangan utama Milan untuk tidak membuka negosiasi. Klub memilih mencari opsi lain yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Kabar buruk datang untuk AC Milan. Luka Modric dipastikan absen hingga akhir musim setelah mengalami patah tulang pipi dalam laga melawan Juventus. Kehilangan gelandang senior ini jadi pukulan besar bagi pelatih Massimiliano Allegri yang harus memutar otak untuk menjaga keseimbangan tim di sisa kompetisi.
Namun di balik situasi itu, muncul peluang besar bagi Ardon Jazari. Gelandang muda berusia 23 tahun itu kini punya kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di lini tengah Milan. Jazari sebelumnya lebih sering duduk di bangku cadangan, terutama setelah sempat mengalami cedera di awal musim. Padahal ia didatangkan dengan nilai tinggi sekitar 38 juta euro dan digadang-gadang sebagai penerus peran penting di lini tengah. Kini dengan absennya Modric, Jazari diproyeksikan mengisi posisi kunci sebagai gelandang bertahan. Ini jadi momen penting untuk menunjukkan kualitas dan mengamankan tempat di tim utama. Allegri kemungkinan akan memberi kepercayaan penuh kepadanya dalam beberapa laga krusial ke depan. Performa Jazari di sisa musim ini akan sangat menentukan masa depannya di San Siro. Manajemen dan fans Milan pun berharap ia bisa cepat beradaptasi dan membantu tim meraih posisi terbaik di akhir musim. AC Milan mulai menyusun rencana besar di bursa transfer. Kali ini klub mengincar gelandang muda Ismail Kone dari Sassuolo. Ketertarikan ini disebut datang langsung dari pelatih Massimiliano Allegri yang ingin menambah kedalaman skuad untuk musim depan. Kone yang masih berusia 23 tahun dianggap cocok karena punya potensi besar dan gaji yang masih relatif rendah. Sejauh ini, ia sudah mencetak 6 gol di Liga dan nilai pasarnya diperkirakan mencapai 25 juta euro. Meski Leon Goretzka masih jadi target utama, Milan tetap membuka opsi mendatangkan Kone. Apalagi ada kemungkinan Yusuf Fofana dan Ruben Loftus-Cheek akan hengkang. Namun, Milan tidak sendirian. Inter Milan dan Atalanta juga tertarik mendatangkannya, sehingga persaingan dipastikan akan ketat. Untuk mempermudah negosiasi, AC Milan berencana memasukkan nama Francesco Camarda sebagai bagian dari kesepakatan. Striker muda itu kemungkinan akan dipinjamkan ke Sassuolo. Camarda sendiri akan kembali ke Milan setelah masa peminjamannya di Lecce berakhir. Namun, Sassuolo sudah menunjukkan minat serius untuk memakai jasanya musim depan. Selain itu, Fiorentina juga dikabarkan ikut mengincar Camarda untuk memperkuat lini serang mereka. Karir Christian Pulisic di AC Milan sedang dalam sorotan. Performa yang terus menurun membuat masa depannya di klub kini jadi tanda tanya besar. Sejak awal tahun, Pulisic belum juga mencetak gol. Ia bahkan sudah melewati 16 pertandingan tanpa kontribusi gol. Dengan gol terakhirnya di Serie A terjadi pada 28 Desember lalu. Penampilannya saat melawan Juventus bahkan disebut sebagai salah satu titik terendahnya musim ini. Tekanan mental jadi salah satu faktor utama. Selain itu, cedera yang sempat dialami juga ikut mengganggu performanya. Kerjasama dengan Rafael Leao di lini depan pun belum berjalan maksimal. Pelatih Massimiliano Allegri menilai kondisi mental Pulisic sangat berpengaruh. Ia dikenal cukup sensitif ketika gagal mencetak gol yang makin memperburuk situasinya. Dari sisi taktik, posisi dan peran Pulisic juga dinilai kurang cocok. Ia lebih efektif bermain di sayap kanan dalam formasi 3 penyerang, bukan dalam skema tanpa striker murni seperti yang sering digunakan saat ini. Melihat kondisi ini, manajemen Milan memilih menunda pembicaraan kontrak baru. Keputusan soal masa depannya akan ditentukan pada bursa transfer musim panas nanti. Pulisic kini diharapkan bisa bangkit, termasuk lewat ajang Piala Dunia untuk mengembalikan performanya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.